Ajaran pertama, Nabi SAW tidak ditemukan dalam riwayat berhubungan badan atau seksual di siang hari, selalu di malam hari. Ya. Bila Rasulullah SAW berhubungan dengan istrinya, itu selalu di malam hari. Jadi kalau bapak ibu ingin mengikuti sunnah, mengikuti Rasulullah, maka usahakan semaksimal mungkin kalau ingin melakukan hubungan, lakukan di malam hari, bukan siang. Okay? Baik. Sekalipun tidak ada larangannya, tapi Nabi mengajarkan di malam hari. Teruskan. Kemudian setelah masuk kamar mandi, akan melakukan mandi. Setelah selesai, bukan wudhu ya, masuk kemudian akan mandi. Bagaimana cara mandinya? Dan mandi itu disebut dengan mandi apa? Dalam istilah fikih, mandi setelah berhubungan suami istri itu disebut dengan mandi janabah atau mandi junub. Baik. Kenapa mandi itu disebut dengan mandi janabah? Beda dengan mandi yang biasa, ingin memberi kesan bahwa dalam mandi itu semua sisi, semua bagian yang ada dalam tubuh kita itu mesti tersapu dengan air. Oke? Jadi bukan seperti mandi biasa yang mungkin sebagian ada yang tidak terbasuh. Disebut dengan janabah, semua sisinya mesti terbasuh. Tulis hadisnya. Aisyah, hadis Al-Bukhari, nomor hadis 248. Hadis Al-Bukhari nomor hadis 248. Al-Bukhari 248. Muslim nomor hadis 316. Saya ajarkan caranya bagaimana Nabi mengajarkannya. Ini hadis riwayat Aisyah. Nanti yang kedua dari Maimunah binti Al-Harith. Mohon Bapak ya, Ibu fokus di sini, barangkali sudah puluhan tahun ada yang keliru kita. Okay? Pertama, hadis riwayat Aisyah dulu. Rasulullah SAW ketika beliau hendak mandi janabah, itu yang dilakukan adalah menuangkan air dulu, membasuh kedua tangannya. Okay? Jadi dua tangannya dulu dibasuh. Kemudian setelah itu, ini gambaran umumnya, beliau berwudu seperti wudunya untuk sholat. Jelas sampai sini? Basuh tangan, berwudu seperti wudu untuk sholat. Yang ketiga, dari bejana yang sudah disiapkan itu, kalau kita mungkin gayungnya sudah ada, mengambil sebagian air, kemudian menyela-nyela rambutnya, diratakan dengan tangannya. Jadi tidak langsung menyiram air Pak ya, tidak langsung menyiram air Ibu ya. Jadi yang pertama ingat, air diambil untuk basuh tangan kita dulu. Yang kedua apa? Berwudu seperti wudu untuk salat. Sebentar Pak, itu lewat hadis Maimunah. Oke, saya sampaikan bagian pertama dulu. Nanti diperinci di Maimunah binti Al-Harith. Yang kedua apa? Berwudu dulu. Yang ketiga apa? Menyela-nyela kepala atau rambut ya, rambut kita. Yang keempat, kemudian mengambil air, membasuh, menyiramkan di kepala keseluruhan. Belum ke sini dulu, belum ke badan ya. Baik. Saya ulangi pelan-pelan. Satu, mencuci tangan. Kedua, berwudu seperti untuk sholat. Ketiga, menyela-nyela rambut, meratakan keseluruhan. Keempat, menyiram rambut keseluruhan di kepala. Setelah itu, baru disiramkan secara keseluruhan. Jelas sampai sini? Disiramkan secara keseluruhan menggunakan sabun dan seterusnya. Ini gambaran hadis yang pertama yang umum sifatnya. Oke? Baik. Coba kita lihat. Di sini. Nah, sekarang kita lihat bagian yang kedua. Ini riwayat siapa tadi? Aisyah radhiyallahu anha. Sekarang Nabi SAW ketika tinggal di rumah Maimunah, okay, kemudian setelah itu berhubungan dengan Maimunah binti Al-Harith, salah satu istri beliau. Kemudian Nabi SAW melakukan mandi janabat saat itu. Hadisnya diriwayatkan oleh Maimunah dari Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas di Al-Bukhari nomor hadis 265. Perhatikan. Sebentar, saya menyimpang dulu pelan-pelan. Ibu masih ingat Bapak kisah Ibnu Abbas itu? Anaknya usia berapa tahun? Baik. Silahkan cek pertemuan kita yang lalu, hadis Abu Daud nomor hadis 1365 itu ya. Ibnu Abbas dalam usia 4-5 tahun itu memaksa ingin tinggal di rumah bibinya Maimunah. Jadi Maimunah ini bibinya Ibnu Abbas.
tinggal di sana, ingin melihat bagaimana sifat bangunnya Nabi dari tidurnya sampai tahajud. Saya pernah terangkan ini ya. Ibnu Abbas memperhatikan itu, berdiri di depan kamar Nabi, diperhatikan bagaimana kira-kira Nabi bangun tidurnya. Sampai kemudian tahajud, diajak beliau untuk menunaikan tahajud. Ternyata tidak berhenti sampai di situ. Kelak kemudian hari, Ibnu Abbas ini karena sungkan bertanya kepada Aisyah kan, kalau Maimunah itu bibinya, bertanya kepada Maimunah bagaimana caranya Nabi SAW bermandi janabah. Disinilah muncul bagian yang kedua yang lebih terperinci. Satu, kata Maimunah, Nabi SAW bila hendak beliau bermandi janabat, perhatikan, satu, mengambil air dengan tangannya, okay. Lalu kemudian mencuci kemaluannya dengan tangan kirinya, okay. Nah, kalau Bapak tadi sampaikan, kalau ingin cari referensinya, itu bukan riwayat yang Aisyah, tapi riwayat Maimunah binti Al-Harith. Ini bagian yang pertama. Yang kedua, hampir mirip dengan yang tadi, menyela-nyela bagian rambutnya, okay. Bagi perempuan ada dua cara. Boleh diikat, dikepang, karena Maimunah itu juga pernah diikat, dikepang. Langsung bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah saat mandi perlu aku uraikan rambutku? Kata Rasulullah, tidak perlu, cukup kamu guyur semuanya itu, dan bila telah merata sah mandimu. Jelas ya? Baik. Kemudian setelah diratakan, lebih baik kemudian bisa diuraikan. Setelah itu selesai, kemudian diguyur, selesai sampai sini, baru kemudian berwudu seperti wudu layaknya sholat. Tapi kaki belum dibasuh. Kaki belum dibasuh. Saya ulangi, ambil air, basuh kemaluan dengan tangan apa? Kiri. Setelah itu menyela-nyela kepala. Setelah itu ambil air, kan? Basuh, baik siram, berwudu seperti layaknya wudu akan sholat, tapi kaki kita belum dibasuh. Jadi cuma sampai telinga ya. Setelah itu siramkan secara keseluruhan. Terakhir setelah selesai baru cuci kaki. Jelas sampai sini? Nah, ini bisa ditemukan di Al-Bukhari nomor hadis 265. Nah, dari sinilah kemudian ulama menggabungkan kedua hadis ini, dibuatlah susunan yang lebih lengkap. Masih? Baik, jadi dari yang pertama, kalau kita gabungkan dua hadis ini, pertama mengambil air, cuci tangan dulu, riwayat Aisyahnya. Setelah tangan dicuci, kemudian mencuci kemaluan. Setelah itu selesai, ada yang terlewat tadi. Kalau di zaman Nabi, setelah mencuci kemaluan, dibasuh dengan air, lalu Nabi menepuk-tepukan ke tanah atau ke tembok ya. Itu maksudnya menghilangkan barangkali sebagian kuman-kuman yang masih menempel. Sifat tanah kan bisa menghilangkan, karena dulu belum ada sabun seperti sekarang. Kalau bapak ingin ikut, ibu ingin ikut sunnah Nabi, ikuti dengan cara yang cerdas. Jangan setelah dibasuh tempel-tempelkan ke tembok ini. Cukup pakai sabun, dicuci dengan sabun. Saya ulangi dari awal. Tangan dibasuh dulu, basuh kemaluan, kemudian cuci dengan sabun. Setelah itu sela-sela kan? Baik ya, sela-sela, basuh kepala keseluruhan, berwudu seperti layaknya untuk sholat sampai kakinya. Satukan sampai kakinya. Baru setelah itu dibasuh secara keseluruhan, mandi dengan rapi. Kalau sudah dilakukan, tidak perlu wudu lagi. Tidak perlu wudu lagi. Ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah saya perlu setelah mandi janabat itu berwudu kembali? Kata Nabi, harus seperti mandi apa lagi untuk membersihkan? Bahasanya metafor, harus seperti mandi apa lagi? Artinya setelah wudu setelah mandi tidak perlu wudu lagi. Jelas sampai sini? Baik. Bagaimana cara mandi junub yang baik Pak Ustadz? Mudah-mudahan ini anak SMP. Saya khawatirnya yang nanya ini anak udah 3. Yang pertama, semua basah. Asal semua sudah basah, sah. Yang mana duluan basah Pak Ustadz? Terserah. Kalau kebetulan di sungai, salto. Atau di kolam renang. Nawaitu rafal hadasil akbari an jamil badani. Aku niat menghilangkan najis besar, hadas besar dari badanku. Lillahi ta'ala. Sah. Kalau cerita rukunnya saja, yang penting semua basah. Tapi kalau mau cerita sunnah-sunnahnya, ikut sunat-sunatnya, pertama kali basuh tangan. Iza staiqadha ahadukum min naumihi. Kalau kalian bangun tidur, jangan masukkan tangan ke tempat bejana. Bangun tidur malam, dimasukkan tangan ke bak, ke ember, tak boleh.
Kenapa tak boleh? Li'annahu la yadri aina batat yaduhu. Karena kau tak tahu tanganmu tadi malam nginap di hotel mana. Cuci dulu tangan di luar bak, habis itu baru kau masukkan air, cuci tangan, maaf cakap cuci basuh kemaluan, setelah itu baru berwudu, macam wudu solat, basuh kumur-kumur hidung, istinsak, masuk muka, tangan sampai siku, rambut, ke telinga, kaki, habis itu baru basahi sikit-sikit, basahi kaki sebelah kanan, sampai ke mata kaki, sampai ke betis, sampai ke lutut, sampai ke pinggang, sampai ke perut, sampai basah. Sunnah ini apa manfaatnya? Coba baca tulisan. Stroke di kamar mandi. Kenapa orang stroke di kamar mandi? Karena air dingin langsung siram ke kepala. Ketika kulit kepala terasa dingin, darah dari jantung langsung menyembur ingin memanaskan otak kepala. Tapi karena paralonnya tersumbat, maka macet. Coba putar keran, buka keran besar-besar, tapi kemudian pipanya disumbat. Apa yang terjadi? Bam! Pecah pembuluh darah. Macam paham aja Ustaz nih. Kalau tak percaya sama saya tanya dokter. Betul kan Pak Dokter? Oleh sebab itu maka dipanaskan badan dengan cara sejukkan, dingin, sampai akhirnya kepala basah semua. Itu kalau mau mengikut sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada penjelasan hukum fikih juga sini tentang tata cara mandi junub. Dan ini harusnya setiap muslim dan muslimah memperhatikan tentang cara-caranya. Yang pertama kata beliau, orang yang mandi mencuci kedua telapak tangannya 3 kali. Ya, seperti kalau kita mau wudu, telapak tangan saja 3 kali dicuci. Ini sebagian ulama mengatakan hikmahnya adalah kemungkinan dia pada saat biologis mungkin memegang kemaluan pasangannya, mungkin menyentuh benda-benda atau haram, sesuatu yang dianggap kotor, maka dia mencucinya. Kemudian yang kedua, mencuci kemaluan dari depan dan belakang secara baik dengan menggunakan tangan kiri. Ini tentu kenapa dikatakan tangan kiri, karena Nabi SAW tidak menggunakan tangan kanan dalam cebok atau membersihkan diri. Itu dijelaskan dalam hadis Bukhari yang lain. Aisyah berkata radhiyallahu anha, Nabi SAW tidak menggunakan tangan kanan kecuali kepada hajat-hajat yang baik, dan tangan kiri beliau gunakan untuk membersihkan kemaluannya. Kemudian yang ketiga, berwudu sebagaimana wudu untuk sholat, dengan catatan tetap menjaga wudu dari perkara yang membatalkannya dan tidak menyentuh kemaluan dengan tangan manapun. Jadi artinya mencuci telapak tangan, membersihkan kemaluan sampai bersih, kita mau pakai sabun juga lebih bagus ya. Sampai udah bersih benar-benar lalu kita wudu. Kemudian setelah wudu seperti wudu sholat, yang keempat menyela-nyela rambut dengan jari-jari sebanyak 3 kali. Jadi ambil air di jari-jari kemudian disentuhkan di bagian kulit kepala sebanyak 3 kali. Yakni orang yang mandi membasahi tangannya dengan air kemudian menyela-nyela rambutnya dengan jari-jarinya, yakni melewatkan jari-jarinya pada sela-sela rambutnya. Yang kelima, mengguyurkan 3 cidukan air sepenuh 2 telapak tangan. Kalau kita 1 timba sekarang, shower juga tentu sudah masuk, ke atas kepala hingga kulit kepala basah dengan sempurna. Kalau dalam sebuah riwayat dikatakan Nabi SAW mengguyur setelah memegang bagian sisi kanan kepala sehingga terasa di kulit kepala airnya, maka mengguyur sebelah kanan bagian tubuh 3 kali, baru kemudian mengguyur sisi kiri dan seluruh tubuh. Selanjutnya yang keenam, membasuh tubuh sebelah kanan, dimulai dengan bagian tubuh paling atas kepala, lalu paling bawah, atau biarkan air mengucur sampai ke bawah, disertai catatan untuk tidak menyentuh kemaluan, serta seperti telah disinggung untuk menjaga wudu agar tidak batal. Karena wudu tadi yang dipakai itu boleh dipakai sholat setelahnya, asal tidak batal. Tapi kalau setelah kita wudu, lalu kita mandi, lalu kita pakai sabun lagi, diletakkan di kemaluan tersentuh, maka batal wudu yang awal. Nanti kalau mau sholat dia harus wudu lagi. Yang ketujuh, membasuh tubuh sebelah kiri, dimulai dengan bagian tubuh paling atas, kemudian paling bawah. Kedelapan, membasuh tubuh dengan air secara baik, artinya semua kena ya sela-sela tubuh. Dan yang terakhir, yang kesembilan adalah disertai catatan agar memperhatikan untuk mencuci ketiak, pusar dan belakang lutut. Ya. Ini tempat-tempat yang kadang-kadang tidak kena air, maka digosok di bagian ketiak. Di situ dijelaskan. Kemudian bagian pusarnya kan ada lubang, dikhawatirkan tidak kena air pada saat mandi junub sehingga mandi junubnya tidak sempurna. Kemudian juga bagian belakang lutut, ya, biasanya ada lipatan di atas betis, antara betis dengan
paha belakang. Setelah itu ia pergi ke tempat sholatnya tanpa perlu berwudu kembali, asal dia tidak membatalkannya. Kalau kesentuh kemaluan, keluar angin, kencing, maka ini semua berarti batal wudu awal. Untuk sholat dia harus wudu lagi. Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya tentang tata cara mandi Rasulullah SAW. Idza iktasala minal janabati yabda'u fayaghsila yadayhi thumma yufrigha biyaminihi ala shimalihi fayaghsilu farjahu thumma yatawadda wudu'ahu lis-salah thumma ya'khudhu al-ma'a fayudkhilu asabi'ahu fi usuli asy-sya'r hatta idza ra'a an qad istabra'a hafana ala ra'si thalatha hafanat thumma afadha ala sa'iri jasadihi thumma ghasala rijlaihi. Ketika mandi janabah, mula-mula beliau sallallahu alaihi wasallam mencuci kedua telapak tangannya, lalu beliau menuangkan dengan telapak kanan atau dengan tangan kanannya pada tangan kirinya, lalu mencuci kemaluan. Maksudnya Nabi SAW mencidukan air dengan tangan kanan ditaruh ke tangan kiri yang mencebok kemaluannya. Sudah kita jelaskan tadi, kanan tidak boleh memegang kemaluannya. Setelah itu beliau berwudu seperti wudu untuk sholat. Kemudian mengambil air lalu memasukkan jari-jarinya pada akar-akar rambut hingga ketika merasa bahwa beliau sudah menyempurnakannya, maka beliau menciduk 3 kali cidukan dengan kedua telapak tangan untuk diguyurkan pada kepalanya, lalu mengguyur seluruh tubuhnya, lantas membasuh kedua kakinya. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan wanita mengenai tata cara mandi janabah. Muslim meriwayatkan dari Ummu Sulaim radhiyallahu anha, inni imra'atun ashuddu dhafra ra'si fa'anqudu li ghuslil janabah wa fi riwayatil haidati wal janabah qala la innama yakfiki an tahtiya ala ra'siki thalatha hathayat thumma tufidina alayki al-ma' fatathurin. Aku adalah seorang wanita yang biasa mengencangkan jalinan rambutku, maksudnya menguncirnya. Apakah aku harus melepasnya kalau aku mandi janabah? Kalau ada kunciran, maka dalam satu riwayat, apakah aku harus melepasnya kalau aku dalam keadaan haid atau junub? Maka Nabi SAW menjawab, tidak perlu. Tapi cukup bagimu mengguyurkan pada kepalamu 3 kali cidukan, lalu kamu guyurkan air pada tubuhmu, maka kamu menjadi suci. Hadis ini riwayat Muslim di jilid 1 halaman 259. Jadi perlu dipahami juga ya, mandi junub ini ringan sekali, bukan mandi yang berat seperti sering dibayangkan. Karena ada juga orang pada saat pasangannya ingin mengulangi biologis, dia nggak mau. Kenapa? Malas mandi. Ini bukan masalah malas mandi, mandi mudah, bukan sulit. Jadi jangan selalu dibayangkan kalau saya tadi mandi, sekarang biologis lagi harus keramas lagi dengan sampo segala macam. Enggak. Pakai air, tadi sudah pakai sampo, sudah pakai sabun, sekarang mandi yang kedua ini mandi membasahi, syarat saja supaya junub itu bersih, bisa sholat gitu kan. Dengan tadi mengguyurkan sampai 3 timba air, ya dibahasakan dalam hadis ini. Adapun tentang mandi wanita dari haid, maka para ulama berselisih mengenai kewajiban melepas jalinan rambut kepalanya atau ikatan. Namun yang sahih bahwa ia tidak wajib mengurai rambut kepalanya. Berdasarkan hadis terdahulu, dalam suatu riwayat, apakah aku mengurainya karena haid dan janabah? Mandi besar sederhana, langsung, nggak usah repot. Anda mengambil air yang bisa dipakai wudhu, nih air bisa pakai wudhu ini. Yang pertama niat. Rukunnya ada 2. Yang pertama Anda niat. Niatnya bebas, pakai bahasa Jepang juga boleh. Aku niat bahasa Ingsun niat mandi besar, pure, sudah sah. Nggak usah pakai bahasa Arab juga sah. Kalau pakai bahasa Arab seperti yang diajarkan oleh para guru-guru di musola boleh. Ya, cuman kita ingin mempermudah, namanya fikih praktis. Jadi cukup sebetulnya, pentingnya adalah ngerti maksudnya. Aku niat mandi besar, pure. Setelah Anda niat, bareng Anda guyurkan ke seluruh tubuh. Intinya air merata ke sekujur tubuh. Nggak pakai niat bahasa Arab pun sah. Ada sebagian orang nggak melakukan itu semuanya karena nggak ngerti niatnya. Ngafal niat bahasa Arab nggak hafal-hafal. Nggak harus bahasa Arab. Ada yang hafal kebablasan. Nawaitul husla li rafil had. Oh, akbar. Itu bablas. Ya, karena saling husuknya dia. Itu dua. Nah, jadi
Yang penting niat, aku niat mandi besar, gitu saja. Waktu niat dibalikan guyur, diratakan sekujur tubuh. Sekujur tubuh yang mana? Sekujur tubuh yang bakal Anda bawa dalam sholat. Kalau Anda punya kuku panjangnya 5 meter, wajib dibasuh semuanya. Pokoknya semua yang Anda bawa dalam sholat harus basuh. Kalau ada ujung kuku yang nggak dibasuh, sholat tidak sah. Jelas? Dibawa semuanya. Yang dibawa dalam sholat itu yang dimandikan. Nggak pakai sampo, nggak apa-apa, cuman nanti gatel. Nggak apa-apa, nggak pakai sampo. Yang penting, kadang-kadang kita itu darurat loh ya. Mohon maaf, ini wanita ini perlu nanti bab haid. Kalau Anda merasa suci di tengah malam, wajib mandi dan sholat isya. Sekalian maghribnya. Kadang-kadang males sekalian subuhnya. Awas, hati-hati. Kami tahu. Banyak yang males. Malesnya ternyata bukan karena dia males beneran, karena nggak ngerti ilmunya. Mau mandi susah, repot, ya sudah gitu saja. Biur dulu, yang penting sah, langsung sholat. Aduh, saya kedinginan dan ngebik, nggak kuat dingin. Ada tayamum, kenapa Anda susah? Bab tayamum sedikit saya sampaikan. Sebagian wanita kadang menyiksa suaminya gara-gara takut mandi. Hati-hati. Nah, banyak tuh, ada senyum Pak. Ini si istri saya apa? Nggak tahu itu. Kadang suaminya mau ngajak di tengah malam, kepikiran masalah mandi besar. Mandi besar dalam berhubungan tidak langsung hari saat itu, boleh Anda tunda nanti kalau mau melakukan sholat saja. Tidak harus habis berhubungan langsung mandi, enggak. Dan kalau ternyata Anda sebagian wanita itu ada yang namanya ngembigilnya itu nggak bisa dikira-kira, nyentuh air nggak kuat. Kalau Anda model mau jadi gitu, enggak, ini sehat semuanya. Kalau Anda memang kebetulan orang yang begitu, Anda bisa bertayamum, suamimu tetap senang puas. Mudah Islam, kenapa susah? Cuman kalau Anda memang suka ngegemigil, tahu diri, jangan malam hari, siangnya dong hubungannya, gitu pendidikannya. Cuman kalau mungkin suaminya menginginkan malam hari, layani, jangan sampai dia terlantar, karena dia mungkin seorang soleh yang nggak mau melampiaskan di tempat yang haram. Ini masalah tayamum, saya belokkan sedikit. Sebenarnya nggak boleh ngajar praktis belok-belok tuh nggak boleh nanti. Cuman kayaknya harus dibelokkan. Baik ya. Dan mandi besar pun tidak harus langsung tuntas. Misalnya, mohon maaf ini tip buat pengantin baru yang malu sama mertua. Palanya dulu kujur, nanti pura-pura keluar nggak ngapa-ngapain ini. Besok nanti agak siang badannya boleh nyicil. Kayak senyum punya pengalaman malu sama mertua ini. Ya, kita perlu, jadi ada ilmunya. Tolong ya, ini mandi besar gampang. Semua yang sambung dengan kita wajib dibasuh. Yang penting rata toh, air sudah sah, biarpun nggak pakai sampo dan nggak pakai sabun sudah sah. Adapun sampo dan sabun itu untuk membersihkan, bukan untuk mensucikan.